Starbucks, Starbucks, you can buy. You make drinks for genocide. Kok gak ngaruh sih kasih makan Starbucks? Kalian tahu gak sih udah 36.000 orang mati karena makanan Anda, karena kopi Anda yang kamu konsumsi itu sudah membunuh orang. Apa yang kalian konsumsi, apa yang kalian minum sudah membunuh 36.000 lebih orang Palestina. Kok gak malu sih? Kok gak ada malunya sih? Kalian tuh membunuh. Abang setuju nggak kalau misalkan McD, Starbucks diboikot? Sebenarnya setuju aja, cuma masalahnya berpengaruh nggak? Yang jelas pemerintah yang harus andil utama. Saya support banget. Ya, karena banyak opsi kan kalau mereka sahamnya itu Israel sekian persen ya, atau Amerika sekian persen. Mungkin kita nggak bisa berjuang langsung ke Palestina, kita nggak bisa juang langsung ke sana. Tapi dengan meruntuhkan perekonomian mereka, insya Allah bisa kita wujudkan. Berarti kalau misalkan nanti ada narasi bilang, kasihan kan karyawan-karyawan di sana, itu gimana sih tanggapannya, Bu? Kalau karyawan di sana, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Gitu aja. Itu sebenarnya bukan solusi yang tepat saat ini gitu ya. Nah, tapi yang terpenting adalah tindakan nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah kita itu sendiri dalam upaya untuk bagaimana menghentikan tindakan genosida dan berupaya mengadakan gencatan senjata agar kemudian upaya perdamaian dan bagi bangsa rakyat itu bisa berjalan lebih baik. Untuk sementara saya 50-50. Ya ada yang bisa diboikot, ada yang nggak. Tapi kan selama ini kita tidak munafik. Produk-produk Israel itu ada di Indonesia ya kita secara langsung makan juga. Seperti ayam, perlengkapan rumah tangga ya. Kita nggak munafik lah kita makan. Tapi kalau kita suruh boikot untuk sementara ya 50-50 lah. Karena kita mikir juga dampak karyawan-karyawan di sana ya, Bang? Betul, ya kita kan nggak boleh egois juga lah. Ya, saya sangat setuju sekali ya, karena dari MUI pun fatwanya seperti itu, karena produk-produk yang kita boikot, yang notabene pendukung Israel, karena itu bentuk perlawanan kita terhadap penjajahan Israel. Jadi kalau misalkan nanti ada narasi bilang ini, Bang kan kasihan Bang karyawan-karyawan di sana, itu gimana Bang nasibnya gitu? Nah, masih ada pekerjaan yang lebih halal, yang lebih manusiawi, karena itu pusatnya nanti akan beralih ke Israel. Israel itu tidak manusiawi, makanya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih halal, yang lebih bagus lah dibandingkan yang notabene produk-produk yang mendukung Israel gitu Bang. Boykot. Kayak ngerti aja sih lu soal boykot. Sosokan geruduk-geruduk Starbucks, ya elah. Lu dikasih gratisan juga mau. Mikir nggak saudara-saudara di sana juga kerja di Starbucks, cari duit sana, ada keluarga yang dibiayain. Gayanya petantang petenteng, muka ditutupin pakai apa tahu kain-kain. Lu kalau mau bantu, lu cukup aja bikin donasi atau lu kasih donasi ke sana. Caranya nggak kayak gitu, Bos. Jadi lu kelihatan kalau taraf pola pikir lu itu rendah, gitu loh. Kenapa harus bisa pakai fisik kalau bisa pakai duit? Lu kan ngasih sumbangan 50.000 juga berguna kalau misalkan lu bisa nyari masa yang banyak untuk nyari 50.000 yang lain. Kenapa harus pakai geruduk-geruduk Starbucks? Hah? Emang lu pikir dengan geruduk kayak gitu bisa orang Palestina sana sejahtera? Enggak kan? Ya otak dipakai gitu loh. Kasihan yang lagi meeting di sana gitu terganggu. Kasihan ada yang lagi belajar terganggu, ada yang lagi ngobrol terganggu karena lo teriak-teriak. Ada yang lagi meeting online terganggu gara-gara lo berisik. Aduh. Gue tau banget sih perasaan-perasaan orang-orang yang lagi nongkrong di Starbucks itu terus tiba-tiba digeruduk kayak gitu. Ini bocah kampung dari mana sih kok bisa nyasar ke Starbucks kayak gini ya? Aduh, kampung banget anjir. Kenapa sih bisa masuk model-modelan kayak gini nih? Duh, gue kebayang banget deh itu. Kalau gue ada di sana pasti gue, sudahlah. Tapi kalau gue ladenin juga, gue jadi gituan bego, ya kan? Gak boykot McD Indonesia. Kafir, Zionis, cuy. Jangan panik. Melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, video gue yang kemarin bahas McD rame banget sampai nonton 1,4 juta view. Kalian bisa cek di video sebelum ini. Banyak yang komen, emang McD di Indonesia nggak sumbang tuh ke McD pusat? Yes, jelas nyumbang teman-teman. Karena McD adalah sistem franchise. Meskipun dipunyai oleh 100% orang Indonesia, PT RNF, tapi mereka tetap sumbang fee franchise ke McD pusat. Masalahnya McD pusat ini siapa? McD pusat, kalau kalian bisa lihat datanya gue kasih di sini Wikipedia. McD pusat berasal dari Amerika, teman-teman.
Biar teman-teman tahu dulu bahwa McD yang support Israel adalah McD di Israel. Karena McD Israel punyanya orang Israel. McD di Indonesia yang punya orang Indonesia. Itu loh yang teman-teman, siapa yang bisa buktiin bahwa McD pusat nyumbang lagi ke McD Israel? Nggak mungkin. Anda sepakat nggak? Kalau sistem franchise pasti cabang yang akan setor ke pusat, bukan pusat setor ke cabang. Jadi McD Indonesia akan nyumbang ke McD Amerika sebagai fee franchise-nya. Tapi siapa yang bisa buktiin kalau McD di Amerika sumbang lagi ke McD Israel? Nggak mungkin. Lalu kita ngomongin Amerika, tapi kan negara Amerika support Israel. Sekarang kita lagi ngomongin negara atau warga negara? Sekarang kita lagi ngomongin sikap sebuah negara sama dengan sikap warga negaranya. Apalagi swasta dalam hal ini PT. Teman-teman, buka mata kalian. Warga negara Amerika banyak banget demo pro-Palestina, teman-teman. Boykot tanpa riset yang dalam ini. Jelas akan bikin dampak ke Indonesia. Ke teman-teman kita yang lagi kerja. Kalian tahu nggak PT RLF yang naungannya McD Indonesia ini? Berapa kasih kerja karyawan? 14.000 orang. Lalu banyak yang komen. Ya, namanya rezeki Allah bisa atur, namanya kerjaan yang penting haram lah makan ini. Teman-teman, di Indonesia per awal 2023 ada 7,9 juta orang menganggur. 7,9 juta orang yang harus makan tapi nggak kerja loh. Kalau kita nggak bisa buat something buat Indonesia, minimal kita nggak tambahin susahin bangsa kita sendiri. Kenapa gue cuma bahas McD Indonesia? Karena mereka yang bisa kasih data, teman-teman. Baik McD pusat kasih statement, mereka nggak ada hubungannya. Baik McD Indonesia juga. Bahkan mereka support Palestina. Mereka sumbang 1,4 M. Meskipun netizen pada nyinyir ya. Cuma 1,4 M. Emang omsetnya berapa? Memang yang ngomong udah kasih berapa? Jangan lupa follow akun gue, karena next video gue akan bahas tentang fatwa MUI di brand-brand Yahudi. Thank you. Siapa yang memukuli? Jangan memukul, Pak. Siapa yang memukul? Jadi menurut saya sih nggak usah aneh ya kalau pendukung Palestina itu makin barbar sampai kemarin mukulin pengunjung Starbucks yang lagi minum kopi. Siapa yang memukuli? Jangan memukul, Pak. Lah idola mereka aja teroris Hamas. Dari awal logika mereka ngeboikot aja itu sebenarnya udah pakai logika teroris kok. Nih ya, logika teroris. Bom tempat umum, tidak peduli wanita anak-anak jadi korban, yang penting pesan tersampaikan. Logika boikot. Boikot resto, tidak peduli kasir, waiter jadi korban, anak istrinya tidak bisa makan, yang penting pesan tersampaikan. Sama kan logikanya. Jadi sejatinya tukang boikot itu ya tidak ada bedanya sama teroris. Sama-sama jahat, sama-sama biadab, sama-sama mengorbankan orang yang tidak bersalah.